Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore untuk bapak-bapak, untuk bapak ibu, untuk mas dan mbak yang sudah join di Open Talk S2 Teknik Material dan Metalurgi. Baik, untuk pertama-tama perkenalkan, nama saya Mavindra. Saya juga untuk saat ini saya sebagai moderator untuk Open S2 DTMM ini. Jadi informasi di awal bahwa nanti akan ada door prize untuk 10 orang. Jadi harapannya para partisipan di sini bisa mengikuti sampai akhir. Untuk 10 orang dan 10 orang yang berhasil menjawab 10 pertanyaan akan mendapatkan door prize. Dan pertanyaannya sederhana, jawabannya pun sederhana. Semuanya jawaban ada di materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita, yaitu Bapak Sigit Triwicaksono dan Bapak Mas Irfan. Baik, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Baik, berdoa dicukupkan. Baik, untuk Open Talk S2, Departemen Teknik Material dan Metalurgi, kami mengangkat tema yaitu Joining Magister Programming of Materials and Metallurgical Engineering ITS Surabaya, a Smart Step, Getting a Success. Baik, jadi itu adalah temanya dari Open Talk S2 ini. Dan untuk pemateri pertama nanti akan disampaikan oleh Bapak Sigit Triwicaksono. Jadi beliau adalah Kepala Departemen dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Beliau akan menyampaikan materi. Untuk waktunya, baik pemateri 1 Pak Sigit maupun Bapak Irfan, nanti waktunya kurang lebih 20 menit. Nanti yang agak lama di waktu Q&A. Untuk question and answer-nya. Baik, untuk mempersingkat waktu, pemateri pertama Bapak Sigit untuk Zoom kami persilahkan. Terima kasih Pak Dani. Yang saya hormati teman-teman semuanya, Pak Irfan, Pak Kaprodi, serta Bapak Ibu dosen, juga sahabat-sahabat calon mahasiswa S2 Teknik Material Metalurgi yang saya cintai. Di sini ada juga mahasiswa ya, yang juga ikut mahasiswa S2, mahasiswa SK, yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf saya tidak pakai kamera karena saya supaya tidak terkendala. Ini ada gangguan sedikit tentang koneksi internet ya. Jadi saya nggak pakai video. Mudah-mudahan bisa berpengaruh efektif ya. Mohon izin saya share screen. Oke. Oke Pak, monggo Pak. Mudah-mudahan sudah tampak ya. Sampun Pak, sampun terlihat Pak Sigit. Alhamdulillah. Oke. Baik, Bapak Ibu teman-teman semua, di tengah-tengah pandemi COVID yang masih belum usai dan bahkan sampai gelombang kedua ini, ya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan mudah-mudahan kita tetap semangat, ya, tetap berprestasi, berkarya untuk kita semua dan juga untuk bangsa dan negara serta umat manusia. Nah, kesempatan kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal informasi terkait Departemen Teknik Material Metalurgi, ya khususnya kaitannya dengan program magister atau S2. Oke, ada hal yang menarik sebagai sebuah pertanyaan, mengapa teknik material menjadi pilihan terbaik untuk studi lanjut? Ya, dalam hal ini adalah magister atau S2. Nah, ada beberapa hal. Saya berikan ilustrasi begini. Kita lihat nanti ya hubungannya. Saudara-saudara semua tentu tahu ini mobil apa gitu ya. Yang dari tampilannya sudah saya kira karena dari samping saya sengaja tidak mengambil gambar logo dari depan, tapi ada sedikit logo yang nampak ya di sisi itu ya. Baik di roda nggak kelihatan ya. Ini Tesla. Ya, Tesla lebih tepatnya Tesla ini generasi ketiga. Apa yang menarik ya bahwa Tesla ini ada backbone engine yang di model 3 ini. Ya, berbeda dengan generasi sebelumnya. Itu adalah adanya motor yang sudah sinkronis. Ya,
namanya SYNRM, Synchronized Real-Time Motors. Nah, saya kira yang teman-teman yang tertarik ya dengan urusan motor listrik akan sedikit setidaknya punya informasi tentang synchronized reluctance motor ini. Ya, ada hal yang diubah oleh Tesla. Jadi ya yang juga digunakan oleh produk yang lain, Toyota pakai juga, Nissan ya. Tapi ada sedikit perbedaan ya, Intinya bahwa di sistem synchronized real-time motor ini adalah untuk meningkatkan efisiensi ya, dari torsi yang dihasilkan. Lebih detailnya ya barangkali ya, kita bisa join di di YouTube atau di informasi yang lain. Saya hanya memberikan informasi ini bahwa backbone-nya dari synchronized real-time motor ini adalah bahan permanen magnet yang memiliki kemagnetan yang sangat kuat. Ya, saat ini dikembangkan magnet yang berbasis rare earth. Tapi karena biaya untuk cost yang digunakan untuk melakukan sintesis rare earth ini cukup mahal karena jumlah ya, ketersediaan rare earth itu sendiri namanya jarang di bumi itu sangat sedikit sehingga butuh cost tinggi. Nah, sehingga kemudian para ilmuwan beralih ke basis ferronitride. Nah, ini cukup signifikan hasilnya. Artinya bahwa material ya, bidang keilmuan material itu sangat menjadi tulang punggung bagi kendaraan ini. Itu. Kita lihat yang lain. Nah, ini tentu semua sudah tahu, ini jadi hantu bagi kita semua. Sebenarnya kalau kita lihat apa sih struktur backbone makrogoib COVID ini? Ya, tentu kita juga punya informasi di sana sini ya, mulai di WA, di YouTube, di internet, di materi-materi webinar. Nah, kembali lagi ini adalah bagian dari material. Di mana struktur backbone dari COVID ini adalah protein sederhana, paling sederhana, asam amino dan sebagainya, menyusun RNA, DNA, ya. Ya, kembali lagi protein. Ini adalah bagian dari material. Beberapa dosen kita juga melakukan penelitian terkait dengan bagaimana membuat semacam formula untuk healing terhadap COVID ini. Ya, material, ya, punya material. Demikian halnya ini, isu-isu environmental, ya, kemudian perubahan cuaca dan sebagainya. Ya, ini sangat erat sekali kaitannya dengan disiplin ilmu teknik material. Ya, bagaimana permukaan bumi jadi sangat panas ya, baik itu karena emisi karbon dioksida, ya, karena rusaknya lapisan ozon, efek rumah kaca dan sebagainya. Itu semua sangat erat kaitannya dengan disiplin ilmu teknik material. Nah, ini lagi, ini mungkin saudara tahu ini apa ini ya? Ini adalah Bitcoin. Apa hubungannya material dengan Bitcoin? Nah, pertanyaan malah begini, apa yang menyebabkan bisnis Bitcoin ini meledak? Ya, bahkan satu Bitcoin itu kalau nggak salah nilainya sekitar 400 sekian juta nilainya rupiah. Satu Bitcoin. Nah, meskipun beberapa kali dalam beberapa beberapa hari, beberapa pekan belakang ini Bitcoin mengalami goncangan, ya. Tetapi ini masih menjadi investasi bisnis yang sangat menggiurkan, bahkan hari ini meledak. Nah, kembali lagi, apa backbone yang melatar belakangi ini? Ya, teknologi informasi. Ya, padahal kalau kita lihat materialnya si Bitcoin ini ya cuman brass saja, copper zinc yang kemudian di-coating dengan emas. Malah kalau nilainya barangkali nilai materialnya lebih tinggi dinar, ya, lebih dinar. Tapi di lain itu ya, bahwa bisnis ini menjadi meledak itu karena informasi yang begitu pesat. Di balik itu semua, teknologi informasi dan sebagainya adalah material sebagai tulang punggungnya. Bayangkan kalau sekarang ini teknologi informasi tidak disupport oleh fiber optik, ya, masih menggunakan kabel, kemana-mana ngolor kabel begitu ya. Dan laju dari transformasi informasi itu tidak begitu cepat. Ya. Begitu dengan fiber optik, bahwa teknologi decoding itu
terkait dengan perubahan gelombang elektromagnetik, ya, nah itu menyebabkan informasi begitu cepat sehingga bisnis ini menjadi bisnis sangat menjanjikan hingga saat ini. Nah, artinya bahwa kalau misalnya kita membangun sebuah himpunan begitu, ruang paling luas dari bidang ilmu saintek, di dalamnya ada bidang mekanikal atau teknik mesin, elektrik, industri, chemical, sampai seni misalkan, budaya, politik dan sebagainya. Maka frame yang lebih luas dari itu adalah material. Nah, jadi dengan kata lain bisa kita katakan bahwa semua produk hilir, tidak hanya barang, bahkan jasa juga, itu bermula dari material. Sehingga saya mengambil sebuah kalimat begini, teknik material dan juga metalurgi adalah penghulu daripada saintek. Nah, namanya penghulu itu kalau nggak ada penghulu, semua ikatan nggak sah. Ya. Apalagi yang baru saja melangsungkan itu ya. Kalau nggak ada penghulu nggak sah. Ya. Jadi material akan menjadi satu-satunya ya pintu masuk untuk menjadi sah, begitu ya. Ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi sangat bermanfaat. Nah, di lain itu bahwa cakupan bidang material yang begitu luas, kita menyebutnya sebagai life cycle material, tidak hanya material dasar menjadi bahan baku barang jadi, tapi setelah itu bagaimana itu juga menjadi bidang yang kita pelajari. Nah, di sisi ini juga mulai dari mining ya sampai recycle kembali, ya itu menjadi bagian dari bidang ilmu teknik material. Jadi ini juga gambaran tentang ruang lingkup teknik material. Jadi kalau kita lihat kanan kiri atas bawah depan belakang ya, seluruh penjuru mata angin, kita akan selalu menjumpai benda, dan benda itu pasti bisa dikuantisasi sebagai material, ya, diidentifikasi sebagai material. Bahkan tubuh kita sendiri yang kita ketahui dan tidak kita ketahui itu adalah material. Jadi betapa besarnya ruang lingkup material ini sehingga bidang ilmu teknik material itu menjadi sangat diperlukan di semua disiplin ilmu. Nah, kita masuk ke apa dan bagaimana tentang Departemen Teknik Material Metalurgi ini. Nah, ini bagi yang belum tahu ya, teknik ITS itu di mana? Nah, ini bundaran yang sudah sangat cantik begitu. Yang di panah itu adalah pintu masuknya. Itu adalah satu-satunya akses yang saat ini selama pandemi dibuka, yang lain ditutup. Ya. Lalu kemudian ini tampak dari atas. Ya, lingkaran kuning ini posisi teknik material. Ini dari bagaimana cara mencapai teknik material dari bundaran ya, ikuti garis kuning itu. Ya. Nah, ini kalau di zoom. Nah, ini secara singkat Departemen Teknik Material Metalurgi. Tahun 99 kita berdiri, 2011 sampai sekarang kita sudah terakreditasi A. Tahun 2012 membuka program pasalnya S2. Kemudian tahun 2018 sampai 2023 kita sudah terakreditasi internasional IAB dan otomatis akan mengubah status A dan PT menjadi A unggul. Ya. Hanya saja belum turun dari Kemendikbud Dikti. Nah, ini kementeriannya ganti lagi, Kemendikbud Dikti. Nah, per April ini juga kita juga dapat sertifikasi AUNGIE. Lalu kemudian pada tahun ini juga Prodi S2 mengajukan akreditasi internasional ASIN, akreditasi berstandar internasional Eropa. Nah, S3-nya masih on progress. Kemudian visi dan misinya, kita fokus kepada rekayasa dan teknologi bahan. Yang intinya adalah untuk meningkatkan daya saing bangsa ini supaya tidak menjadi komoditas yang bulan-bulanan bagi negara-negara lain. Kita harus bisa mandiri. Dimulai dari mana? Dimulai dari rekayasa dan teknologi bahan, karena backbone-nya semua adalah bahan atau material. Kita lihat zoom negeri kita ini ya, lebih dekat lagi ya, bahwa ini kalau kita lihat education index ya, education index kita ini di posisi yang sebenarnya tidak parah-parah amat begitu ya, dari seluruh dunia itu ada ketika di posisi 113 ya. Nah, sementara di Asia Tenggara itu posisi ke-7 education index-nya. Nah, sementara posisi di daya saing global terkait dengan kewirausahaan yang didorong dan dikembangkan di seluruh dunia, itu kita ada di peringkat ke-6 di Asia Tenggara. Ya.
Kemudian lagi kita lihat berdasarkan profesi, ya, tenaga kerja asing yang di Indonesia berdasarkan profesinya. Ada mulai dari 3% itu komisaris, yang 4% supervisor, yang lain adalah profesional dan manajer dan yang lain juga. Nah, di Perpres 2018 ini mengharapkan adanya peningkatan TKA di tahun 2019. Ya. Nah, itu kenapa? Itu kita lihat beberapa alasannya setelah ini, ya. Nah, ini jumlah TKA-nya saat ini sekitar 126.000 dengan posisi seperti ini. Nah, kita lihat profil di lulusan di industri kita, ya, industri kita. Ternyata hanya yang SD itu paling banyak lulusan SD sampai sekarang, ya, per tahun 2017 ini, ya, dari BPS 2017 yang hanya 9,3% yang dari universitas. Nah, sehingga pada tahun 2019 meningkat jadi 9,75%. Hanya beberapa 0,4%-an, ya, menjadi 13,6 juta. Artinya bahwa profil lulusan kita di universitas itu masih relatif rendah. Nah, sehingga kita punya beberapa permasalahan terkait ini. Yang pertama ini jumlah lulusan perguruan tinggi yang masih rendah, ya. Kemudian masih rendahnya inovasi teknologi, yang ini kita akui, kita indeksnya hanya nomor 8 di atas Kamboja, di bawah Filipina. Lalu kemudian infrastruktur yang masih belum mapan, ya, di mana-mana masih dalam proses, ya. Ya, kita bisa maklumi karena negara kita masih kategorinya negara berkembang, ya, sehingga masih perlu uluran tangan. Kita bisa membaca di data bahwa utang kita sudah sekian ribu triliun. Itu yang nampak, ya, yang diekspos, yang tidak kelihatan. Oh, wow, luar biasa sekali. Kemudian permasalahan geografi, demografi dan geososiopolitik, serta masalah lain-lain. Nah, ini menyebabkan peringkat kita itu jadi di bawah negara-negara yang di ASEAN ini, ya, beberapa dari yang terakhir, ya. Lalu kita lihat dari urutan university. Ini university dunia terbaik. Ya, ini ada beberapa perubahan, ini data 2020, ya. Ada perubahan pergeseran nomor 45 nggak salah, dan seterusnya. Ini, ya. Ini saya mau mengambil informasinya begini, bahwa rasio mahasiswa postgraduate terhadap undergraduate, ya, di universitas semester baik, saya ambil 10 saja, itu semua di atas 50%. 50%. Kita ambil contoh MIT, itu 60%, Stanford University, itu 58%, dan seterusnya. Semuanya di atas 50%. Nah, NUST, ya, kebetulan saya alumni sini, itu 40%. Di beberapa university lain, UI, UGM, ITB, itu sudah cukup baik. ITS itu masih tergolong rendah. Ini per tahun 2020 kemarin, per vol, ya, itu rasionya cukup rendah. Iya, itu rendah rasio postgraduate terhadap undergraduate-nya. Undergraduate-nya 20.000, postgraduate-nya 2.500. Ini hanya 12,5%. Artinya kita perlu meningkatkan supaya rating ITS menjadi naik. Nah, kita ambil informasi, ya, kenapa di Taiwan, ya, kebetulan saja, ya, yang ambilnya di Taiwan. Ini adalah lulusan dan profil lulusan dan gaji di Taiwan. Ya. Kita lihat bahwa yang tertinggi Master in Science. Ya, ini semuanya kalau kita tarik backbone-nya tetap kembali ke teknik material, ya, material. Di mana 70% itu S2. Ini di Taiwan, ini profil di Taiwan. Ya. Hanya 30%-nya saja yang di S1. Ini ciri negara maju, ya, ciri negara maju. Mudah-mudahan kita segera menyusul, ya. Nah, bagaimana peran DTMM ini untuk menjawab tantangan global? Nah, kita punya visi dan misi yang tentu saja kita akan meningkatkan jumlah lulusan yang berkompeten, khususnya di bidang teknologi dan rekayasa material. Ya. Lalu kita menyediakan jenjang pendidikan yang lebih tinggi,
ya, S2 sejak 2012. Dan mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama S2 kita juga bisa segera diwujudkan. Nah, kita punya 11 ya, dream team ya. 11 team, 11-an yang sebagai staf pengajar di Departemen Material di program sarjana S2 ini. 1 orang profesor, 6 asosiat profesor, 3 asisten profesor, dan 1 senior lecturer. Semuanya, hampir semuanya, itu 10 dari 11 atau 90% dosen-dosen ini alumni dari luar negeri di universitas ternama, misalkan yang di TU Delft, Belanda, Prancis, kemudian di Tohoku University, Taiwan, Malaysia, Australia. Artinya kita disupport oleh para tenaga-tenaga pengajar yang berkompeten di bidang baik riset maupun pendidikan. Nah, kita punya 6 laboratorium untuk menunjang proses tridharma ini. Laboratorium Mineral dan Material Processing, Laboratorium Metalurgi Manufaktur, Material Inovasi, Fisika Material, Kimia Material, dan Korosi, dan Kegagalan Material. Nah, ini beberapa peralatan ya yang kita miliki yang untuk menghasilkan riset, karya-karya riset, dan pendidikan atau pengajaran, serta pengabdian masyarakat. Nah, tentu saja ini yang ada di departemen kita. Ya, departemen kita. Nah, pada prinsipnya kita juga bisa menggunakan alat yang ada di ITS, karena pada dasarnya ini adalah milik ITS, gitu ya, yang diamanahkan ke Departemen Teknik Material untuk mengelola. Ya, jadi kalau di seluruh ITS alatnya sudah cukup komplit dan lebih dari cukup ya untuk menghasilkan karya-karya yang bermanfaat bagi bangsa ini. Nah, selain itu kita juga punya fasilitas penunjang keprofesian. Kita bekerjasama dengan BNSP untuk melakukan pelatihan dan sertifikasi profesi. Jadi material itu sebagai tempat uji kompetensi atau TUK. Nah, sehingga dengan beberapa hal itu, saya kira program sarjana S2 ini perlu dijadikan pilihan yang pertama untuk sekolah atau studi lanjut S2 ya di ITS ini. Jadi tunggu apa lagi? Ayo bergabung ke Departemen Teknik Material Metalurgi, khususnya program sarjana ITS. Sebagai informasi tambahan, kita berada di peringkat ke-6 secara nasional ya, berdasarkan versi World Rank University 2021 dan 300 plus Asia. Ini masih yang tahun lalu, 301 ini. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka sekaligus materi pertama. Semoga bisa memberikan stimulus bagi rekan-rekan semua yang sedang menyimak paparan ini dan segera bergabung di prodi S2 Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya Bapak Sigit. Menarik sekali penjelasannya dari mengangkat topik yang kekinian dari mobil Tesla, dari mobil Bitcoin, dari TUK, tempat uji kompetensi, dari akreditasi Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Semuanya dijelaskan oleh Bapak Sigit secara general dan menarik begitu ya. Baik Pak Sigit, terima kasih atas presentasinya. Untuk pemateri berikutnya yaitu Bapak Irfan. Bapak Mas Irfan, beliau adalah Kepala Pasca Departemen Teknik Material dan Metalurgi. Baik, untuk mempersingkat waktu, silakan Bapak Mas Irfan untuk share screen. Waktu dan Zoom kami persilahkan. Masih mute Pak Irfan. Ya. Baik, terima kasih Pak Dhani selaku moderator atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada para semua peserta pentok pasca sarjana DTMM pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Pak Kepala Departemen, Pak Sigit yang sudah hadir memberikan pemaparan di awal tadi, maupun Pak Dhani selaku moderator dan Pak Anip selaku penerangnya. Baik,
di kesempatan kali ini, saya mohon maaf sebelumnya ya, akan saya off-kan dulu video saya agar tidak mengganggu bandwidth. Oke Pak, monggo Pak. Saya izin share screen terlebih dahulu. Jadi tujuan dari OpenTalk pasca DTMM ini selain memberikan motivasi yang telah disampaikan oleh Pak Kadep tadi, juga memberikan detail informasi penting yang mungkin akan sangat diperlukan bagi yang akan mendaftar prodi pasca sarjana DTM maupun yang berminat sedang menentukan pilihan. Ya. Jadi beberapa informasi penting diantaranya adalah mengenai prodi pasca sarjana DTM itu sendiri, kemudian tentang lab, riset dan publikasi, kemudian tentang kesempatan exchange dan double degree maupun kerjasama lainnya, kemudian informasi tentang beasiswa, kemudian informasi tentang fasilitas pembelajaran di prodi pasca sarjana DTMM. Tadi seperti sudah dijelaskan oleh Pak Sigit, bahwa sejak tahun 2012 ya, Departemen Biologi ini memiliki program studi pasca sarjana. Ya. Nah, kemudian informasi tentang prodi tersebut ada di web ini, ya. Jadi di web ITS kemudian masuk ke material, teknik material, kemudian masuk lagi ke studi program master degree. Nanti akan ditunjukkan lebih detail link website prodi kami. Kemudian saya tampilkan juga, karena ini paling penting ya, web pendaftaran. Jadi untuk pendaftaran informasi penting lainnya bisa didapatkan di smits.its.ac.id pasca sarjana. Nanti akan saya tampilkan juga agar lebih detail ininya. Kemudian apa jalur yang dibuka? Ya. Jadi ada 2 jalur ya. Mohon maaf ya. Ada 2 jalur. Jadi jalur kelasnya itu ada 2, jalur kelas reguler dan jalur riset atau penelitian. Kalau jalur kelas ini seperti biasa ya. Jadi jalur di mana mahasiswa menghadiri kelas seperti biasa yang saat ini secara online ya karena situasi pandemik. Kemudian nanti di semester 3 dan 4 itu mulai mengambil tesis. Jadi ada mata kuliah di semester 1, 2, 3 yang diambil. Baru kemudian mengerjakan tesis. Nah, kalau jalur riset atau penelitian atau riset itu sepenuhnya riset. Jadi tidak ada kelas sama sekali kecuali hanya proposal tesis dan mata kuliah pilihan yang menunjang topik riset yang akan diambil. Jadi itu perbedaan antara jalur kelas reguler dan jalur riset atau penelitian. Nah, di dalam jalur kelas reguler itu ya ada pilihan lagi. Ada satu pilihan yaitu kelas pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ini juga akan dijelaskan lebih detail tentang apa itu kelas pembelajaran jarak jauh. Secara singkat, ini kelas juga, namun waktunya fleksibel, ya, kemudian sepenuhnya online, jarak jauh, ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisi calon mahasiswa yang bersangkutan. Apakah misalkan bisa mengikuti kelas biasa Senin sampai dengan Jumat di pagi hingga sore, ataukah hanya bisa malam juga bisa, ataukah hanya bisa Sabtu Minggu atau weekend itu juga bisa. Ada beberapa pilihan di kelas PJJ. Jadi itu jalur yang dibuka. Kemudian, nah sebagai gambaran yang lebih lengkap, jadi ada hierarki yang namanya PJSK. Jadi ada program, kemudian ada jalur,
Ada skema, ada kelas. Nah, tadi yang dijelaskan sebelumnya itu adalah kelas. Di atasnya itu adalah skema, kemudian jalur, kemudian program. Kita mulai dari program. Jadi program itu ada dua, program RPL dan non-RPL. Secara sederhana, kalau dulu S1-nya bukan bidang material metalurgi atau berbeda, misalkan dari teknik fisika, teknik kimia, teknik mesin, atau dari MIPA, maka itu masuk ke program RPL. RPL artinya rekognisi pembelajaran lampau, karena beda bidang dengan yang akan ditempuh sekarang di pasca sarjana teknik material dan metalurgi. Nah, bagi yang sudah sebidang, yang dulu S1-nya juga bidang material atau bidang metalurgi, ya, itu langsung bisa masuk ke program non-RPL. Jadi kamarnya sudah ada sendiri-sendiri. Nah, kemudian tiap program itu ada dua jalur. Jadi program RPL punya dua jalur, yaitu reguler dan riset. Kemudian non-RPL juga punya dua jalur, reguler dan riset. Nah, kemudian di tiap jalur itu ada skema. Skema ini lebih merupakan dukungan atau financial support, ya, terhadap rencana studi yang akan ditempuh nantinya. Jadi skemanya itu pada dasarnya ada dua, ya, skemanya mandiri dengan biaya sendiri ataukah skema dengan beasiswa. Nah, beasiswa itu kemudian ada banyak lagi jenisnya, skema beasiswa dari LPDP misalkan, atau skema beasiswa dari institusi maba yang bersangkutan, calon mahasiswa yang bersangkutan. Kemudian juga ada skema kerjasama, ya. Jadi gelar bersama, ya, double degree. Nanti akan dijelaskan tentang double degree. Dan ada skema PMDSU. Jadi bagi mahasiswa S1 yang prestasinya tinggi itu bisa langsung mengambil program magister atau S2, kemudian untuk menuju gelar S3. Jadi bisa dibilang ini jalur cepat, ya, sarjana unggul, ya, PMDSU. Kemudian kelas itu ada dua, ya, tatap muka seperti halnya yang kita kenal selama ini. Kemudian itu tadi kelas PJJ atau pembelajaran jarak jauh. Nah, mudah-mudahan sampai di sini sudah cukup jelas, ya. Itu hierarki PJSK, program, jalur, skema, dan kelas. Jadi nanti saat akan memutuskan untuk mendaftar, itu bisa dipilih, ya, memilih pilihannya dengan tepat, ya. Jadi jangan sampai salah kamar gitu, ya, karena semuanya serba online, pendaftarannya serba online, jadi dan itu ada pilihan masing-masing. Nah, kemudian apa yang dibuka oleh Prodi Pasca DTMM? Jadi yang dibuka itu tadi, ya, program RPL dibuka, non RPL juga dibuka atau menerima. Kemudian jalur kelas reguler dibuka, jalur riset juga membuka. Ya. Jalur kelas reguler, kelas tatap muka dibuka, kelas PJJ juga dibuka. Dan PJJ ada beberapa pilihan, 4 pilihan yang dibuka, reguler, dan sampai dengan Jumat, pagi sampai dengan siang atau sore seperti biasa, seperti tatap muka, kelas tatap muka, kemudian tapi online, kemudian kerjasama, ya. Dan kalau emang ada institusi yang ingin kerjasama dengan prodi kami, silakan dengan mengambil topik-topik tertentu, itu terbuka. Profesional, ya, artinya malam, eksekutif itu weekend, ya, itu kami buka. Nah, kemudian bidangnya apa? Kami punya 5 bidang. Jadi bidang kami itu material maju, yang tadi sempat disinggung di pembukaan awal tadi oleh Pak Kadet. Kemudian komputasi dan kecerdasan buatan. Tentunya untuk bidang material. Kami
punya sumber daya yang alhamdulillah bagus ya di bidang-bidang tersebut ya. Kemudian yang kedua adalah pemilihan material dan aplikasinya. Jadi ada fokus juga di mana nanti lulusan dari S2 DTMM ini bisa dengan tepat memilih material, menimbang material sesuai dengan fungsionalnya, termasuk juga pertimbangan kos dan isu lingkungan. Kemudian ini juga memang core kami sejak awal, core inti sejak awal, yaitu metodologi ekstraksi dan core yang di hulu tadi ya, ekstraksi dan pemrosesan material. Kemudian ini core intinya korosi, NDT, kegagalan material dan manufaktur. Jadi itu yang ada di dalam prodi S2 DTMM. Nah, semua 5 pilihan ini didukung oleh lab yang memadai, yaitu lab inovasi material, lab korosi dan kegagalan material, lab metalurgi manufaktur, lab mineral dan pengolahan material, lab kimia material, dan lab fisika material. Bahkan beberapa banyak dari dosen-dosen lab ini yang memiliki grant atau dana penelitian yang cukup besar, ya, yang dari LPDP yang nilainya 1M hingga 2M. Jadi ada beberapa dosen kami yang mendapat grant seperti itu, dan juga grant-grant lain, terutama dari Ristek Dikti, ya. Kemdikbudristek ya saat ini, yang nilainya ratusan juta rupiah. Tadi sudah disinggung sebelumnya, jadi kami punya 11 dosen. Jadi ini ya saat ini baru 1 profesor, ya, tapi mudah-mudahan di tahun depan ini, dalam 3 tahun ke depan ini akan nambah, karena sudah ada beberapa yang associate profesor, ya. Ini ya. Sebentar, ini mohon maaf, tadi Pak Kadep juga sudah associate profesor. Oke, baik. Nah, kemudian apa kelebihan? Lebih tepatnya apa fasilitas, ya? Kemudian ini yang akan didapat saat menempuh pendidikan di prodi S2 di TMM. Yang pertama, ya, prodi S2 DTMM ini saat ini tahun ini itu sedang menjalani akreditasi internasional, yaitu akreditasi ASIN ya. Ini akreditasi internasional dari Jerman, ya. Kenapa? Karena ini bagian dari usaha kami untuk meningkatkan kualitas. Akreditasi nasional kami B saat ini, ya, tapi dengan adanya kebijakan baru dari Kemdikbudristek bahwa siapapun prodi yang bisa mendapat international accreditation, maka otomatis statusnya akan menjadi A. Jadi kami melakukan 2 hal sekaligus, nasional ikut, akreditasi internasional juga ikut. Ujungnya untuk meningkatkan penjaminan mutu dan kualitas. Kemudian prodi kami juga punya double degree yang aktif saat ini. Artinya mahasiswa S2 DTMM di semester 3 itu bisa mengambil tesis di negara ini. Di saat ini kami baru double degree dengan Taiwan, ya, di 2 universitas. Jadi bisa mengambil tesis dan dapat gelar dari 2 universitas ini. Ini berencana untuk menambah dengan double degree, ya. Yang lagi digencarkan oleh pemerintah 2 tahun lalu itu dengan India, dan tahun ini dengan Turki. Jadi mudah-mudahan kami bisa membuka double degree dengan Turki maupun dengan negara-negara yang lainnya. Selain itu, kami punya kerjasama riset dengan universitas-universitas lainnya yang aktif, ya.
dengan Swinburne University of Technology Australia, kemudian dengan Tohoku, dengan Petronas Malaysia, dan juga dengan institusi dalam negeri seperti Batan, Pusri, dan industri-industri lainnya. Nah, ada juga kesempatan exchange, artinya mahasiswa prodi S2 DTMM bisa exchange ke luar negeri, dan sebaliknya mahasiswa luar negeri bisa exchange ke prodi kita selama 1 semester. Nah, ini contoh yang sebelum pandemi ya, pada waktu itu. Jadi ada 3 dari Prancis yang exchange ke prodi S2 material selama 1 semester. Kemudian pandemi, kita sejak tahun 2020 pandemi, nah itu semuanya berkurang ya, karena memang daya tariknya exchange bagi mahasiswa asing adalah bisa jalan-jalan ke Indonesia, dan mungkin sebaliknya ya, Indonesia juga bisa jalan-jalan ke luar negeri, jadi sama saja sebenarnya. Baik, risetnya ini frontier andalan ya, jadi baterai material maju ya, kemudian polimer, bio, dan implan material ya, kemudian blast furnace, ekstraksi, ini additive manufacturing ya, dan material modeling, ini maju, dan komputasi tadi yang dijelaskan di depan tadi ya. Nah, kemudian sekarang dukungan beasiswa ya. Jadi pada dasarnya untuk dari dari luar itu selalu ada beasiswa LPDP ya, yang bisa mendaftar ke situ untuk bisa kuliah di prodi S2 DTMM. Kemudian untuk yang internal departemen kami sendiri itu ada beasiswa namanya postgraduate, fresh graduate, dan beasiswa fast track ya. Jadi mahasiswa S1 yang sedang menempuh tugas akhir dan akan lulus dalam tahun ini itu bisa mendaftar prodi S2 DTMM dengan dukungan beasiswa penuh selama 4 semester berupa bebas biaya SPP ya. Jadi tanpa ada SPP sama sekali, itu beasiswa internal. Kemudian fast track, artinya masih S1 ikut fast track agar kuliah S1 dan S2 sekaligus. Jadi 5 tahun bisa lulus S1 dan S2 sekaligus dalam 5 tahun. Kalau normal kan 4 tahun S1, 2 tahun S2. Kalau ikut fast track bisa 5 tahun, bisa kompres. Jadi dinamakan dengan fast track. Itu belum lagi beasiswa dari bantuan dari lab ya, lab. Jadi dosen-dosen yang punya grant itu bisa juga memberikan bantuan finansial. Nah, persyaratannya apa dan prosesnya bagaimana? Terutama itu ijazah dan transkrip IPK. Bagi yang akan lulus itu bisa diganti dengan surat keterangan sudah menyelesaikan tugas akhir, ya, yang untuk mendaftar beasiswa fresh graduate. Jadi ijazah dan transkrip diganti dengan surat keterangan sudah menyelesaikan sidang tugas akhir. Kemudian hasil tes potensi akademik TPA yang bisa di arrange sejak awal. Kemudian TOEFL. Ya, TOEFL ini fleksibel ya, bukan harga yang mati yang akan menghambat, bukan. Jadi TOEFL yang ada silakan dipakai dulu. TOEFL tahun berapapun, skor berapapun silakan. Karena nanti pada akhirnya akan diminta tes TOEFL lagi sebelum lulus. Itu pasti ya, karena tidak akan lulus dari sebagai S2 DTMM, S2 ITS kalau TOEFL-nya tidak mencapai nilai tertentu. Jadi jangan khawatir, masuknya boleh TOEFL berapa saja, selama kuliah di-upgrade, nanti sebelum lulus sudah harus mendapat TOEFL dengan skor tertentu. Yaitu kurang lebih 477 ya. Nah, prosesnya bagaimana? Ya, mendaftar online, upload semua persyaratan, ijazah, transkrip, hasil TPA, dokumen TOEFL, kemudian ikut tes tulis dan ikut tes wawancara. Nanti yang akan diinfokan lebih lanjut. Yang terakhir mungkin ya, apa saja fasilitasnya?
Nah, fasilitas ini ITS sudah sangat siap untuk full online ya. Jadi di ITS itu ada namanya classroom.its.ac.id. Di situ semua bahan kuliah sudah ada, materinya juga sudah lengkap, tujuan pembelajaran juga sudah dicantumkan, link-linknya ada, jadi mahasiswa bisa sepenuhnya mengikuti kuliah ya, dan kapanpun bisa mengakses materi yang sudah tercantol ada di kelas tersebut ya. Ini sudah terintegrasi. Nah, apalagi Classroom ITS ini terkonek dengan Sepadanya Kemdikbud. Sepada ini adalah classroom dari materi online dari uni-uni lainnya di Indonesia. Gitu. Jadi mungkin mahasiswa S2 DTMM ingin tahu apa materi mata kuliah yang sama dari universitas lain misalkan seperti apa. Nah, itu bisa mengakses, bisa sambil belajar. Dan sebaliknya, universitas lain juga bisa mengakses materi kuliah yang miliknya ITS. Kemudian pendukung lainnya adalah kami punya jurnal, jadi ada syarat publikasi bagi yang ingin lulus dari S2 DTMM. Nah, kami punya jurnal pendukung sehingga bisa bikin paper yang bisa menjadi syarat lulus tadi. Yang terakhir ini yang menarik ya, support lainnya itu ada kesempatan opportunity untuk exchange. Ya. Ke Jerman, ya, ke Korea, ke Thailand, ya, ke Taiwan, S2 ya, mahasiswa S2 DTM. Kemudian ada writing upgrade. Jadi secara berkala itu di-upgrade kemampuan dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Baik, mungkin saya stop dulu yang PowerPoint ini, saya tunjukkan tentang itu tadi, kesempatan untuk exchange. Ya. Dan link-link di website tadi yang saya sudah jelaskan tadi, agar bisa lebih jelas saat memproses pendaftaran. Oke, ya. Pertama, ya ini link S2 Teknik Material dan Metalurgi. Ini ya, linknya ada di sini. Informasinya bisa dilihat di sini. Struktur kurikulumnya yang reguler bisa dilihat di sini. Ya. Ini 36 SKS. Kemudian yang riset juga sama 36 SKS ada di bawahnya dan beberapa informasi penting lainnya. Kemudian saya pindah ke smith.its.ac.id karena ini harus memuat banyak informasi bagi yang ingin mendaftar ke S2 DTMM. Ya. Jadi ini dijelaskan dengan detail apa saja persyaratannya, apa saja kamarnya, pilihan-pilihannya. Ini tadi yang saya ambil dari sini, sehingga tidak salah kamar saat mendaftar. Jadi smith.its.ac.id /pascasaljana. Nah, kemudian ini ya, jadi ini yang pendukung tadi, exchange opportunities. Silakan kalau selama menjadi mahasiswa S2 DTMM ingin exchange ke luar negeri, silakan ya, bergantung pada keaktifan dari siswa sendiri. Kemudian ini ya, jadi ada rutin guest lecture series, jadi bukan hanya dosen dari DTMM saja yang memberikan mata kuliah, tapi dosen dari luar negeri yang kita undang untuk memberikan mata kuliah di satu topik tertentu, misalkan ya, namanya guest lecture series, dan ini rutin ya. Ini ya, bisa dilihat di websitenya International Office ITS. Nah, kemudian juga ada ini ya, ini contohnya ya, untuk mengupgrade juga kemampuan writing dari
mahasiswa pasca sarjana ITS. Ya. Baik, mungkin yang sedikit terakhir mengakhiri ya, saya tunjukkan juga ya, yang rutin dilakukan. Ya, maaf, sebentar. Oke. Oke. Ya, ini ya. Ini terlihat nih. Ini contoh ya. Rutin kegiatan untuk mengupgrade kemampuan writing dari mahasiswa ITS. Ya. Nah, ini juga informasi LPDP. Nah, ini ya. English workshop. Ini terlihat nggih Pak Mafindra? Nggih Pak, terlihat Terlihat. Pak English workshop Baik. for postgraduate students. Oke, terima kasih. Jadi ini rutin ya. Silakan bisa mengikuti secara aktif. Kemudian ini bagian dari kuliah tamu tadi, dosen-dosen dari luar negeri. Ya. Ini contohnya ya. Ini juga yang sama dengan tadi itu ya. Oke. Dan apa namanya? Oke. Yang terakhir contoh-contoh yang exchange ya. Nah, ini dalam bentuk Word ya, saya tampilkan dalam bentuk Word. Nggih Pak, sampun terlihat Pak Irfan. Baik, terima kasih. Ya, ini yang ke mana? Jerman. Linknya ada di Office International Office ITS ini ya. Kemarin ini tahun ini ya, tapi sudah lewat ininya, deadline-nya. Kemudian ini kesempatan ke Thailand, King Mongkut University Exchange ya, ini 1 semester Thailand. Kemudian ini kesempatan ke Thammasat University Thailand juga. Ini ke apa namanya Taiwan. Ini ya. Kemudian ada juga kesempatan ke Korea. Nah, ini yang Korea ini ada satu mahasiswa S1, yang S2 belum. Tapi yang double degree ada 3, ada 2 mahasiswa S2 di TMM yang lagi double degree di Taiwan. Ya. Baik, demikian kurang lebihnya Pak Dani. Nanti kalau ada informasi tambahan bisa lewat sesi tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Mas Irfan, terima kasih atas penjelasannya tentang S2 Teknik Material dan Metalurgi. Menarik sekali dari informasi di awal tadi, introduction-nya ada web pendaftarannya, akreditasi yang sedang diikuti oleh pasca sarjana, pasca material, sampai kerjasama dengan kampus-kampus yang ada di luar negeri. Baik, untuk saat ini kami buka sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A, sesi tanya jawab. Jadi jikalau dari partisipan ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di chat box di Zoom, atau jikalau ingin bertanya secara langsung, bisa unmute dan bisa bertanya langsung kepada pemateri kami. Baik, untuk Q&A sudah kami buka, silakan. Ada pertanyaan dari partisipan? Baik, sekedar informasi untuk English workshop yang untuk latihan untuk improve our skill in English, baik secara komunikasi maupun secara writingnya. Alhamdulillah saya mengikuti Pak. Jadi tiap hari Rabu jam 15.30 sampai jam 17.30, kurang lebih 2 jam itu saya mengikuti begitu. Jadi banyak rekan-rekan S2 yang mengikuti workshop tersebut yang diadakan oleh International Office ITS Pak. Dan pembicaranya native speaker, jadi Mr. Red, kalau nggak salah dari, lupa saya,
Kanada apa USA begitu, jadi sangat bermanfaat, sangat bisa meningkatkan Iya, English betul. skill kita, Pak. Begitu. Mungkin di sini ada yang ikutan juga Ya. Karena itu penting untuk menunjang kemampuan menulis ya. Syarat publikasi untuk lulus dari S2. Betul, Pak. Jadi ada di setiap satu minggu ada pertemuannya dan ada topiknya begitu. Yang pertama itu kalau nggak salah tentang communication skill, yang kedua tentang writing skills, terus yang ketiga tentang lobbying, hedging statement, banyak Pak topiknya begitu. Oh, alhamdulillah ada yang raise hand. Permisi Pak Mas Irfan, ada yang raise hand. Dipersilakan kepada Risa Wahyu Widyasuti untuk unmute dan bertanya. Baik, Assalamualaikum Boleh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya Silakan. Pak Indra dan Bapak Mas Irfan. Saya izin bertanya. Jadi saya sempat mendapatkan informasi dari kakak tingkat bahwa untuk S2 ini ada jalur by course and by research. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah melalui jalur by course dan by research ini, jika by research itu hanya melakukan penelitian saja tanpa mendapatkan mata kuliah tertentu, atau bagaimana ya Bapak perbedaan spesifikasi by research dan by course selama perkuliahannya? Terima kasih. Iya, baik. Langsung dijawab Pak. Baik, terima kasih Rita atas pertanyaannya. Monggo langsung dijawab Bapak Mas Irfan. Oke, baik. Mungkin saya langsung saja ke ini ya, supaya terlihat bedanya apa namanya kontennya kalau by research itu apa ya. Oke, jadi tadi sudah dijelaskan ada program RPL, ada non RPL. Tiap program punya dua jalur reguler kelas tatap muka maupun jarak jauh maupun jalur riset. Nah, jalur risetnya S2 DTMM seperti ini kontennya. Ya. Nah, apakah terlihat ya dengan jelas? Ya, sudah masuk Bapak. Lihat Bapak. Baik, jadi kalau by riset ya, artinya ininya itu beban porsi terbesarnya itu riset. Hampir semuanya itu tetap sama 36 SKS, tapi isinya itu tentang riset. Jadi misalkan ya, karena kan 4 semester sudah harus lulus, misalkan jadi kalau by riset semester 2 itu tesis 1, kemudian publikasi 1. Semester 3 tesis 2, kemudian publikasi semester 4 publikasi 2. Nah, kelasnya itu hanya di semester 1. Ngikut kelas itu hanya di semester 1. Beda dengan kalau jalur reguler. Reguler ikut kelas itu, ambil mata kuliah itu di semester 1, semester 2, dan semester 3. Gitu. Tapi kalau jalur riset hanya di semester 1 saja ikut kelas. Itu pun hanya 3. Ya. 2 kategori, 3 kelas. Jadi pertama, kelas penulisan proposal tesis. Itu harus diambil. Ya. Kemudian kelas pilihan. Jadi apa topik riset yang ingin diambil, maka harus ngambil pilihan yang mendukung topik itu. Jadi ikut kelas hanya di semester 1. Semester 2, 3, 4 itu sudah langsung lari untuk risetnya gitu, fokus ke risetnya. Nah, untuk pilihannya apa saja? Pilihannya adalah ini. Ya, jadi bergantung risetnya. Kalau misalkan risetnya tentang material maju, nano, maka harus mengambil mata kuliah pilihan teknologi material nano. Kalau tentang pengelasan, maka harus mengambil metalurgi cor dan las. Kalau tentang misalkan artificial intelligence, mengambil tentang topik khusus, gitu. Nah, itu yang jalur riset, ya, supaya kelihatan bedanya. Nah, kalau jalur apa namanya? Jalur ini kelas nah, seperti yang tadi sudah ditampilkan 36 SKS tadi
Nah, ini ya. Nah, ini saya kembali sebentar ke websitenya S2 DTM. Nah, ini kalau jalur kelas. Semester 1 ikut kelas, semester 2 ikut kelas, semester 3 ikut kelas, semester 4 baru mengerjakan tesis. Gitu. Sama 36 SKS, baik jalur riset maupun jalur. Demikian kurang lebihnya. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Silakan bila ada pertanyaan lainnya. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan. Kepada penanya Saudari Risa, apakah ada yang mau ditanggapi? Oke, mungkin izin proses nih Bapak. Berarti kalau misalkan jalur riset, itu kami melakukan tesis sebanyak 3 kali dengan jenis tesis yang diambil itu terkait dengan mata kuliah pilihan yang diambil di awal. Apakah benar seperti itu Bapak? Apa bisa keluar dari mata pilihan yang sudah diambil di awal? Tesisnya 2, ya, tesis 1, tesis 2, kemudian publikasinya 2, publikasi 1, publikasi 2. Gitu. Semester 1-nya itu proposal tesis, gitu. Oh ya, baik Bapak, terima kasih sudah sangat jelas. Iya, dan apa namanya, untuk bidang keahlian dosen, misalnya nanti berminat ke bidang keahlian tertentu bisa dicek di website tadi S2 DTM, nanti akan terlihat apa dari 11 itu ada masing-masing terlihat ininya apa namanya bidang keahlian. Nah, kemudian dari situ bisa langsung kontak beliaunya atau bisa lewat saya. Ya. Ada juga di website itu kontak yang bisa dihubungi. Nanti saya teruskan ke dosen yang ini yang sesuai. Kemudian setelah itu baru bisa apa namanya mendiskusikan masalah ininya, topik risetnya, dan juga untuk membuat istilahnya kalau jalur riset itu saat mendaftar itu perlu satu halaman yang menjelaskan tentang riset apa yang akan diambil gitu. Topik risetnya, uraiannya dalam satu halaman. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau jalur reguler itu tidak perlu uraian, cuma hanya apa topiknya gitu saja. Demikian kurang lebih. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan. Saudari Risa Wahyu, ada yang mau ditanggapi lagi? Kalau boleh tahu, Saudari Risa Wahyu dari mana? Dari mahasiswa Departemen Teknik Material dan Metalurgi IPS, Pak. Oke. Ya, baik. Sudah sangat jelas, Pak Mavindra. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Sama-sama. Baik, terima kasih Risa Wahyu atas pertanyaannya. Semoga jelas dan bisa lanjut studi S2 di material dan metalurgi. Baik, untuk pertanyaan penanya berikutnya ada yang raise hand. Silahkan Ahmad Fahmi Prakoso. Silahkan perkenalan singkat, kemudian pertanyaannya apa. Silahkan Ahmad Fahmi Prakoso. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Ahmad Fahmi Prakoso dari ITS. Jadi ada 2 hal yang ingin saya tanyakan. Untuk yang pertama, mungkin ini juga sudah sering biasanya ditanyakan ya, bahwa ketika kita dari S1 ini langsung ke S2, itu cukup sulit nantinya untuk mendapatkan pekerjaan di perusahaan, dikarenakan adanya gap di mana tidak adanya pengalaman seperti itu. Nah, apakah hal tersebut relevan sampai sekarang atau bagaimana ya Pak? Jadi ini kayak keraguan saya untuk langsung mengambil S2. Lalu untuk pertanyaan yang kedua, jadi saya sebenarnya ada perencanaan untuk studi ke luar negeri, Pak. Nah, untuk beasiswanya itu sendiri kan biasanya butuh proses selama 1 tahun. Nah, nantinya inginnya saya mengambil terlebih dahulu untuk fast track sambil menunggu kejelasan dari beasiswa S2 itu. Nah, nanti kalau misalkan keterima, Pak, apakah nanti dari perkuliahan yang offline itu untuk semester 3-4 bisa jadi online atau bagaimana ya, Pak? Terima kasih. Iya, baik. Baik, terima kasih pertanyaannya. Monggo Bapak Mas Irfan untuk
menanggapi? Ya, baik. Sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya, Saudara Fahmi. Sebenarnya kalau saya tangkap, sebenarnya Fahmi ini lebih besar niat untuk sekolahnya sebenarnya. Karena pertanyaan keduanya sudah langsung ini ya, lebih detail, lebih sudah fokus ininya tujuannya. Saya mungkin mulai dari pertanyaan kedua dulu ya. Jadi fast track itu bisa diambil ya bagi mahasiswa yang sekarang di semester 6 ya. Jadi itu syaratnya. Selain itu tidak bisa. Jadi hanya khusus yang semester ini semester 6. Itu satu. Yang kedua, pendaftar fast track, program fast track itu akan mendapatkan beasiswa fast track namanya. Jadi ada dukungan finansialnya sama yaitu berupa bebas SPP. Ya. Itu yang kedua yang penting untuk di garis bawahi. Jadi ada dukungan finansial bagi yang mengambil program fast track. Nah, nanti semester 7-8 artinya satu semester depan ini ya 7 dan 8 kuliahnya akan double gitu ya. Jadi sambil kuliah S1 semester 7 dan 8 juga sambil mulai mengambil beban mata kuliah S2 yang ada di semester 1 dan 2 gitu. Jadi double kuliahnya. Ya. Apakah nanti ada ini karena kondisi pandemi yang bisa dikatakan karena kita belum melihat ada ini ya kabar baik tentang membaiknya ini situasi pandemi. Jadi akan tetap online maksudnya. Akan tetap online sampai kurang lebih setahun ke depan. Tapi bukan itu masalahnya ya. Apakah online atau tidak online itu bukan itu masalahnya. Masalahnya yang penting adalah apakah kalau memang harus masuk kelas apakah memang bisa dilakukan dengan aman gitu. Karena sementara ini kita belum cukup yakin, maka setahun ke depan akan dilakukan secara online. Ya. Itu untuk beasiswa fast track. Nah, yang penting jumlah SKS di semester ini akhir ini di total yang sudah diambil 120 SKS. Yaitu syaratnya selain semester 6 juga di akhir semester 6 ini sudah menempuh 120 SKS. Kalau itu sudah terpenuhi, ya maka sudah bisa langsung mengambil beasiswa fast track. Kemudian yang pertanyaan pertama tadi, ya ada pilihan, ada opsi. Jadi itu opsi ya, opsi untuk sekolah, ya kemudian opsi untuk bekerja. Itu opsi ya, yang tentunya dikembalikan kepada pertimbangan calon mahasiswa. Ya, lebih ini cenderung kemana? Apakah kerja, apakah sekolah? Tapi opsi sekolah lagi tidak mengganggu peluang kerja, ya, sama sekali tidak mengganggu kesempatan untuk bekerja. Ya, pengalaman kerja itu nilai plus ya bila ada. Ya. Tapi seringkali banyak perusahaan juga melihat itu sebagai ini ya, bukan suatu syarat yang wajib. Bila tidak ada kemudian akan tidak diterima. Tidak juga seperti itu ya. Yang lebih dilihat adalah keaktifan berorganisasi selama kuliah, kemampuan tambahan misalkan memiliki kemampuan menguasai software, mengikuti banyak kegiatan, perlombaan, itu diperhatikan. Pastinya IPK ya. Jadi jangan sampai terbalik gitu. Tetap bagaimanapun prestasi selama S1 yang utama IPK, organisasi, keaktifan, kegiatan yang diikuti
ekstrakurikuler, dan sebagainya. Jadi itu. Baru kalau ada pengalaman, itu plus. Gitu. Nah, kalau opsinya kuliah lagi, justru bisa mendukung apa yang diceritakan oleh Saudara Fahmi tadi. Jadi kalau ikut fast track, kemudian diterima di S2 DTMM, bisa ngambil double degree di Taiwan, ya. Setelah itu kesempatan scholarship akan banyak, gitu. Akan tersedia, akan terbuka. Intinya kalau kita masuk ini ya, kita masuk dulu ke pintu itu, baru pintu lainnya akan terbuka, gitu. Akan banyak scholarship. Yang kedua, bagi yang sudah S2 ya, akan lebih mudah mendapatkan scholarship untuk S3. Ya, dari ini ya, posisi sudah student S2 ya, itu banyak kesempatan untuk kemudian mendapatkan scholarship untuk S3. Ya. Dan itu terbukti ya, banyak sekali sebenarnya ya, lewat ini ya, mailing list maupun WA group itu sebenarnya kesempatan scholarship itu banyak sekali. Ya. Jadi kalau bergabung malah justru bisa mendukung rencana Saudara Fahmi tadi. Demikian kurang lebih. Mudah-mudahan bisa menjawab dengan cukup jelas. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan atas jawabannya. Dari Saudara Ahmad Fahmi Prakoso, ada yang mau ditanggapi? Baik Pak, terima kasih tadi atas jawabannya. Tapi saya ingin menanyakan satu pertanyaan lagi. Apakah dari DTMM ini ada riset untuk ke arah renewable energy ya Pak? Tadi yang saya lihat kan belum ada tentang penjelasan tentang arah renewable energy yang kita ketahui kan sangat intens sekarang Pak. Apakah ada rencana untuk riset ke arah sana ya? Baik, monggo Pak Mas Irfan ditanggapi. Oke, baik. Oh ya, saya tadi ingin menambahkan satu hal. Double degree di Taiwan kita itu beasiswa ya, full. Itu saya tadi ingin menambahkan itu. Jadi jangan khawatir kalau sudah double degree, itu full dapat scholarship. Dan kemudian renewable energy. Sebenarnya kita itu masuk di material energi. Ya, gitu. Topik itu masuk di kelas mata kuliah material energi. Dan bisa masuk ke topik khusus. Ya, kebetulan kita ada mata kuliahnya kalau yang untuk material maju ya, kelas material maju itu salah satunya yang dibahas itu adalah material energi. Jadi renewable energy itu masuk pembahasannya di kelas material maju ya. Gitu kurang lebihnya ya. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan atas jawabannya. Saudara Ahmad Fahmi Prakoso, ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup Pak, terima kasih banyak. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya izin menambahkan terkait pertanyaannya Ahmad Fahmi Prakoso terkait apabila lanjut S1 kemudian lanjut S2 tanpa ada pengalaman kerja, apakah nanti ketika apply pekerjaan itu akan sulit? Saya katakan tidak. Kenapa? Karena saya dulu ketika lulus S2 dari Teknik Material dan Metalurgi, saya apply di beberapa BUMN, itu memang mengklasifikasikan bahwa S2 lulusan Teknik Material dan Metalurgi, ataupun ada keterangan di job vacancy-nya adalah S2 Teknik Material dan Metalurgi dan serumpun, begitu. Jadi seperti apa yang dikatakan Pak Mas Irfan tadi, Pak Mas Irfan tadi bilang ada pintu begitu. Jadi untuk S1 saudara punya satu kunci untuk membuka satu pintu, tapi kalau saudara lulus S2, saudara punya lebih dari satu kunci untuk membuka pintu-pintu yang lain, begitu Ahmad Fahmi Prakoso. Ini based on experience juga sih, maksudnya dari pengalaman saya sendiri bahwa lulusan S2 menurut saya lebih banyak peluangnya, begitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Saudara Ahmad Fahmi Prakoso. Ada pertanyaan di chat box, yaitu ada dari Saudari Sherly.
ada 2 pertanyaan. Baik, yang pertama, selamat sore, saya Sherly, mohon izin bertanya. Untuk mendaftar beasiswa fresh graduate maksimal berapa tahun setelah lulus? Dalam artian status fresh graduate berlaku sampai kapan setelah lulus untuk dapat digunakan mendaftar beasiswa fresh graduate? Monggo, Bapak Mas Irfan. Ya, baik. Ini termasuk pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Jadi maksimum 1 tahun setelah lulus. Ya. Jadi Maksimum 1 tahun setelah lulus. misal yang akan lulus sudah September ini. Nah, itu berhak daftar beasiswa fresh graduate. Kemudian nanti bulan Maret 2022 masih berhak. Itu 1 tahun jadi maksimum dari sejak sejak lulus. Lebih mudahnya 2 kali wisuda gitu. Kalau sudah 2 kali wisuda itu sudah kurang lebih demikian. Pak, terima kasih. Kemudian pertanyaan kedua, apakah beasiswa fast track dan fresh graduate bisa apply jalur riset? Oke. Sementara tidak bisa. Jadi fresh graduate itu, beasiswa fresh graduate itu hanya bisa untuk digunakan untuk apply jalur kelas ini, reguler, jalur kelas. Jadi jalur kelas biasa, tidak bisa digunakan untuk jalur riset. Sementara begitu, itu sesuai dengan ketentuan dari ITS. Gitu. Nah, namun lepas dari itu kotanya banyak. Ya. Jadi sayang bila tidak dimanfaatkan, gitu. Artinya bagi yang calon lulusan, ya, yang belum menentukan apakah saya harus kerja, apakah saya harus kuliah, sementara belum pasti kalau kondisi dunia usaha mungkin kurang kondusif, maka bisa mengambil pilihan untuk langsung kuliah. Yang itu tadi, mudah-mudahan setelah itu kesempatan akan lebih terbuka tadi ya, yang disampaikan oleh Pak Dhani tadi, kunci dan pintunya akan lebih terbuka lagi. Itu kurang lebihnya. Baik, setuju Pak Mas Irfan. Terima kasih atas tanggapannya dari Bapak Mas Irfan. Kemudian ada pertanyaan lagi Pak di chat box dari Saudara Farid Miftahul Anwar. Izin bertanya, untuk masing-masing program RPL dan non-RPL, lalu ada RPL A1 dan A2, apakah nanti akan ada perbedaan dari sisi mata kuliah, jam kuliah selama perkuliahan berlangsung? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi jawabannya tidak ada perbedaan sama sekali. Ya. Jadi pembagian program RPL dan non-RPL itu lebih kepada klasifikasi. Ya. Karena bagaimanapun harus jelaskan mana yang memang background S1-nya satu bidang dengan metalurgi atau material, mana yang memang bukan S1-nya dulunya bukan material metalurgi. Itu harus jelas ya. Tapi nanti di pelaksanaan kuliah tidak ada perbedaan. Yang diambil sama kuliahnya, SKS-nya 36 SKS juga sama kelulusannya ini kesempatan itu tadi, kesempatan untuk exchange, untuk upgrade itu sama gitu ya, kurang lebih. Nah, ini kabar gembira sebenarnya ya. Dulu sekitar 2-3 tahun yang lalu yang RPL itu yang beda S1-nya, background S1-nya dulu itu plus ya. Ada plusnya, malah lebih berat bebannya. Jadi 36 SKS plus 9 SKS matrikulasi ya. Jadi lebih berat. Nah, itu hambatan itu sekarang sudah dihilangkan oleh ITS ya. Jadi
Begitu masuk startnya sama. Nah, kalau akhirnya bergantung pada mahasiswa yang bersangkutan. Kurang lebih demikian, Mbak. Baik, terima kasih atas tanggapannya, atas jawabannya Bapak Mas Irfan. Dari Saudari Serly dan Saudara Farid, ada yang mau ditanyakan lagi mungkin? Bisa unmute. Baik, dari chatbox ada jawaban Serly sudah sangat jelas. Terima kasih atas jawabannya Bapak. Sama-sama Serly. Bapak Farid, Saudara Farid juga sama. Sudah, terima kasih Pak. Baik. Pak, permisi ada pertanyaan melalui chat pribadi. Pak, izin bertanya untuk jalur PJJ, apakah hanya dibuka saat pandemi saja ya Pak? Begitu Pak, monggo ditanggapi. Oke, baik. Jalur PJJ ini dibuka seterusnya. Ya. Oke. Jadi tujuan utama dari PJJ ini adalah merangkul, ya, menjembatani bagi profesional, bagi yang sudah bekerja, tapi ingin menambah lagi pengetahuan, ingin sekolah lagi, kemudian ingin menambah kesempatan untuk karir, peningkatan karir di masa depan. Jadi itu tujuan utama PJJ. Tidak ada hubungannya dengan pandemi maupun tidak pandemi. Kalau insya Allah pandemi berakhir, PJJ tetap dilakukan secara online dan jarak jauh. Tetap berjalan. Oleh sebab itu ITS sudah punya infrastruktur classroom yang mumpuni untuk menunjang kelas jarak jauh tadi. Bahkan nanti kalau bila sudah tidak pandemi, mahasiswa kelas PJJ dipersilahkan untuk datang ke ITS bila ingin merasakan suasana kelas tatap muka di kelas, silakan. Bila ingin melaksanakan suasana seminar proposal tesis maupun sidang tesis langsung juga silakan gitu. Tidak ada masalah. Jadi program ini akan berjalan. Baik, kurang lebih seperti itu. Jadi. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan atas penjelasannya. Satu lagi, saya lupa. Status mahasiswa kelas PJJ sama, ya, kurikulumnya sama, mata kuliahnya sama, pengakuannya sama dari Kemendikbud itu sama, gitu. Enggih. Baik, Bapak Mas Irfan. Jadi tidak ada perbedaan status untuk semua program yang ada di S2 Teknik Material dan Metalurgi. Kemudian untuk pertanyaannya tadi, ya begitu. Itu aja. Jadi PJJ dibuka tidak hanya untuk pandemi, jadi untuk kedepannya akan dibuka program PJJ ini, begitu ya. Baik, untuk pertanyaan yang lain, ada yang mau dari partisipan yang lain, ada yang mau ditanyakan? Baik, Bapak Mas Irfan, atau ada yang mau ditambahkan? Oh, baik, sambil menunggu penanya, saya ingin share tentang ini detail kelas PJJ ya. Mungkin ada yang ingin bertanya tentang ininya kan besarannya ya. Saya share informasinya ya. Jadi ini informasi besarannya ya. Jadi ada 4 PJJ itu. PJJ reguler, kerjasama, profesional, eksekutif. Bedanya apa? Bedanya hanya pada waktu kuliah 1 dan biaya per semester. Jadi beda hanya di 2 hal itu saja. Kalau PJJ reguler Senin sampai dengan Jumat seperti halnya jadwal kelas tatap muka. Senin sampai dengan Jumat persis sama. Nah, biayanya itu untuk S2 12,5 juta per semester bersih ya. Tidak ada biaya tambahan lainnya. PJJ kerjasama ini bagi institusi yang ingin mengirimkan ya
pegawainya untuk kuliah di prodi S2 DTMM. Ya. Topiknya bisa di-tailor, disesuaikan gitu ya. Ingin lebih apa fokusnya. Kalau yang reguler umum itu kan 36 SKS tadi kan ada beberapa pilihan mata kuliah. 8 sampai dengan 12 mata kuliah yang harus diambil ya, termasuk tesis. Nah, kalau kerjasama ini bisa di-tailor, bisa di-customize. Misalkan, oh, ini institusinya dari apa misalkan Pusri. Oh, Pusri ingin lebih ke reliability, misalkan, atau lebih ke chemical composition, material composition, itu bisa di-customisasi. Kalau kerjasama ini 17,5 juta, 15 juta ya, belum tercantum di sini per semester. Dan profesional ini malam, ya. Jadi Senin sampai dengan Kamis jam setengah 7 sampai jam 22:10 malam. Ya, ini profesional. Jadi bagi yang paginya kerja tidak bisa ini ditinggalkan, kemudian bisa ambil malam. Jadi memang ini tujuan diadakannya kelas PJJ jarak jauh itu. Biayanya 17,5 juta per semester. Kalau eksekutif, ini bagi yang lebih sibuk lagi, itu hanya di weekend, Jumat dan Sabtu. Itu profil eksekutif ya. Jadi karena kalau bagi yang full, Senin sampai dengan Kamis itu full, Jumat pagi siangnya juga full, maka ini hanya di weekend saja, Jumat dan Sabtu. Kalau Jumatnya jam malam, kalau Sabtunya itu pagi. Itu kalau eksekutif 20 juta per semester. Jadi demikian kurang lebih apa namanya gambaran informasi tentang PJJ maupun biayanya. Demikian Pak Dani. Baik, terima kasih Bapak Mas Irfan atas informasi tambahannya. Jadi dari pemateri pertama Bapak Sigit, pemateri kedua Bapak Mas Irfan, sudah banyak informasi yang sudah dibagikan, sudah banyak informasi yang sudah diflorkan via PPT. Jadi harapannya Bapak Ibu Mas Mbak di sini bisa ada wawasan bahwa lanjut S2 itu akan membuka kesempatan yang lain gitu. Jadi akan terbuka pintu-pintu yang lain apabila Bapak Ibu Mas Mbak di sini lanjut S2. Begitu nggih Pak Mas Irfan nggih? Betul sekali Pak Dani. Jangan aku. Baik, permisi Pak, ada pertanyaan private di chatbox Zoom. Yeah. Assalamualaikum Pak, saya ada pertanyaan untuk program RPLA 2.2. Ada batasan maksimum tahun setelah lulus S1, kebetulan saya S1-nya Teknik Kimia, begitu Pak. Apakah ada batasan maksimum tahun setelah lulus S1 untuk program RPLA 2.2? Oke. Baik, jawabannya tidak ada batasan. Karena prodi S2 ITS ini khususnya yang PJJ itu maupun yang bukan PJJ itu memang dibuka untuk itu tadi mengakomodasi, memberikan kesempatan bagi profesional yang sudah lama kuliah, sudah lama bekerja, sudah lama nggak sekolah tapi ingin sekolah lagi. Jadi sama sekali tidak ada batasan. Dan mudah-mudahan dengan kuliah lagi di prodi S2 DTMM, karir selanjutnya akan lebih meningkat. Ya. Baik, pertanyaan berikutnya dari penanya yang sama. Jadi karena domisilinya di luar Surabaya, Bapak, apakah ada mata pelajaran yang perlu kehadiran secara offline, begitu nggih maksudnya? Begitu ya. Pak pertanyaan. Baik. Mata kuliah di S2 DTMM itu sudah dirancang sedemikian rupa dengan pendukung yang lengkap. Jadi tidak memerlukan kehadiran secara fisik gitu. Karena semua materi itu bisa diakses di classroom.
its.ac.id. Kemudian juga bisa komunikasi langsung dengan dosen pengampu. Artinya tidak memerlukan kehadiran fisik, ya bisa dilakukan lewat jarak jauh. Kalau ingin datang itu silahkan, ingin main-main, ingin melihat ITS itu silahkan. Itu opsional aja. Ya. Oke Pak, baik Pak Mas Irfan. Baik, untuk penanya secara direct message, ada 2 pertanyaan sudah dijawab oleh Bapak Mas Irfan. Harapannya jelas ya. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Secara chatbox atau secara lisan? Boleh? Jangan lupa terus stay tune. Ada door prize-nya ya, Pak Denny. Betul. Jadi untuk habis ini setelah ini akan ada sesi door prize. Jadi ada 10 pertanyaan. Jadi yang bisa menjawab paling cepat di chatbox akan mendapatkan pulsa senilai 100.000. Begitu ya. Jadi nanti siapa yang paling cepat jawab di chatbox nanti akan mendapatkan pulsa senilai 100.000 dan silakan menghubungi Bapak Hanifuddin Nurdiansyah untuk nomor yang akan ditransfer pulsanya, begitu ya. Baik, ini ada jawaban dari terima kasih banyak Pak. Saya kebetulan domisili di Jakarta. Kalau diterima, insya Allah saya akan sowan ke kampus ITS. Baik Pak, amin, amin. Amin. Baik, untuk sesi tanya jawab dicukupkan. Nanti akan ada open talk berikutnya. Harapannya saudara-saudara di sini bisa mengikuti open talk berikutnya dan dapat informasi dan plus dapat bonus door prize-nya. Begitu nggih Pak? Baik, untuk sesi tanya jawab saya cukupkan mengingat waktu. Jadi untuk saat ini adalah sesi door prize. Jadi akan ada 10 pertanyaan. Silakan menjawab siapa yang paling cepat dia yang akan mendapatkan pulsa senilai 100.000. Siap ya? Jadi siapa cepat tidak perlu resen, silakan tulis saja di chat box Zoom-nya. Baik, pertanyaan pertama. Pertanyaan yang sangat sederhana, masih pemanasan. Siap-siap tulis di chat box Zoom-nya. Siapakah pemateri pertama? Sebutkan nama pemateri pertama. Bapak Hanif, apakah sudah ada jawaban, Pak? Sudah ada Pak, dari Hamdan Kafi. Dari Hamdan Kafi. Baik, Bapak Sigit Triwicaksono. Betul. Baik, terima kasih Bapak Mas Mbak, Bapak Ibu Hamdan Kafi, silakan menghubungi Bapak Hanif ya. Baik, pertanyaan kedua, apakah Prodi S2 DTMM membuka penerimaan maba S2 setiap semester? Apa link informasi pendaftaran? Jadi ada 2 pertanyaan, apakah Prodi S2 DTMM membuka penerimaan maba S2 tiap semester? Apa link informasi pendaftarannya? Silakan Pak Hanif dipantau jawabannya, apakah sudah ada yang menjawab dengan betul? Dari Ardia Berlianto. Ardia Berlianto. Baik. Terima kasih atas jawabannya Ardia Berlianto. Next, pertanyaan ketiga. Ini adalah pertanyaan yang sederhana. Siapakah nama pemateri kedua? Baik, sudah ketemu ya Pak, Bapak Wafik Syekh Muhaki. Baik, untuk pemenang, 3 pemenang ini silakan menghubungi Bapak Hanif. Dan yang sudah menjawab, harapannya kesempatannya dibagi untuk yang lain ya. Baik, pertanyaan keempat. Topik apa yang dibawakan oleh pemateri kedua? Oh, baik. Ada yang menjawab Bapak Hanif?
Baik, di sini ada beberapa jawaban. Monggo Pak Hanif, siapa yang mendapatkan siapa yang jawabannya paling betul untuk pertanyaan keempat? Mungkin Pak Irfan yang lebih ini Pak Dhani, karena kan tadi ada beberapa memang yang dijelaskan beliau. Jadi monggo. Monggo Pak Mas Irfan. Dinilai jawaban dari partisipan. Baik, kalau dari Bapak Mas Irfan, baik mungkin beliau sedang ada kendala. Baik, kalau dari saya yang memantau dan menyimak materi juga, yang jawabannya betul adalah Mbak Farid Miftahul Anwar, mekanisme pendaftaran S2. Yes. Itu adalah yang beliau yang keywordnya adalah mekanisme terus link pendaftaran S2 begitu. Baik, Farid Miftahul Anwar, silakan menghubungi Bapak Hanif di nomor 0857 3176 9854. Ada di chat box ya. Ya, betul. Oke, terima kasih Pak Mas Irfan. Ya, tadi sempat ke-mute. Ya, baik. Ya, nggak apa-apa. Baik, untuk pertanyaan kelima, ada jawabannya ada lebih dari satu, jadi harapannya selengkap mungkin. Sebutkan universitas luar negeri yang menyediakan peluang double degree dengan S2 Teknik Material dan Metalurgi. Sebutkan selengkap mungkin. Sebutkan universitas luar negeri yang menyediakan peluang double degree dengan S2 Teknik Material dan Metalurgi. Jangan lupa universitasnya ya, bukan negaranya. Oh, baik. Selengkap mungkin ya, Pak. Ya, universitasnya. Baik, ditunggu masih ada jawaban yang lebih lengkap. Monggo Bapak Mas Irfan dipantau jawaban di chatbox-nya, mungkin ada jawaban mendekati sempurna, Pak. Yang ini yang lengkap itu Erika Satriana. Ada dua kan, NCU dan NTUST. Ya. Erika Satriana. Ya. NCU yang double yang double degree. Ini universitasnya kan pertanyaannya kan. Bukan nama departemennya. Nah, dia yang betul. Saudari Erika Satriana. Baik, selamat untuk saudari Erika. Silakan menghubungi Bapak Hanif ya di WA yang sudah tercantum di chat box. Next, pertanyaan ke-6. Sudah ada 5 pemenang. Apakah material energi termasuk bidang riset masa depan? Jika iya, sertakan alasan yang memadai. Kenapa material energi termasuk bidang riset masa depan? Sertakan alasan yang memadai bahwa material energi termasuk bidang riset masa depan. Baik, jawabannya perlu alasan ya. Jadi I think there is yes no question, but there is a reason why we answer yes, why we answer no. Ya, dikarenakan ya terus berkembang. Wah, ramai di chat box. Monggo Pak Mas Irfan bisa menilai jawaban yang mendekati sempurna. Ini ya waktunya, timingnya juga bersamaan ya, timingnya. Sebentar. Ya, timingnya sama ya. Dari timingnya sama, cuman kelihatan dari urutannya Pak. Urutannya kalau si A menjawab duluan, dia bakalan muncul di chat box duluan. Iya. Oke. Oke, kalau ini ya. Jadi semuanya kalau ininya esensinya betul ya.
Betul, kalau esensi jawabannya itu Oke. betul. Tapi sesuai dengan rule-nya, aturannya, yang duluan ini ya jawab, ya, maka ininya ke Betul, Pak. Shirley. Ya, Shirley, ya. baik. Kalau ini ya ikut rule-nya door prize ya. Siapa yang cepat dia yang nilai Betul, Pak. dapat ya. Jadi ada isu apa Betul, Pak. namanya keperluan energi, betul, kemudian energi yang dari konvensional juga akan semakin menipis ya. Jadi itu. Yang lainnya juga betul. Baik, selamat untuk Mbak kalah cepat. Iya. Baik. Terima kasih Pak Mas Irfan, selamat untuk Shirley. Baik, sudah ada 6 pemenang. Pertanyaan berikutnya, masih ada 4 pertanyaan. Siap-siap, siapa cepat dia dapat. Apakah kepanjangan dari AI? Pak Dani, maaf 7 Pak, sudah 7. Oh ya 6, sorry, maaf. Ya ada 6, sudah 6 ya. Maaf Pak. Terima kasih Pak koreksinya Pak. Ya 6. Apakah kepanjangan dari AI? Oke. Baik Pak, di sini yang menjawab pertama adalah Aldiansyah Wahfiuddin, Artificial Intelligence. It is correct? Ya, correct, betul. Betul ya? Ya. Tuh. Baik. Pertanyaan ke-8. Siapa cepat dia dapat. Dan yang sudah menjawab dengan betul, silakan dibagikan ke temannya. Biar rezekinya terbagi merata. Next. Siapakah Kepala Prodi S2 DTMM? Siapakah Kepala Prodi S2 DTMM? It's so easy. Ya, ini Saudara Risa. Saudara Risa Wahyu, Bapak Mas Irfan lengkap beserta gelarnya. Selamat Bu Risa, silakan menghubungi Bapak Hanif yang sudah menjawab dengan betul dan sudah mendapatkan door prize. Silakan dibagi ke teman-temannya. Next, pertanyaan ke-9. Sebutkan. Oh baik. Tadi dibahas. Sebutkan akreditasi internasional yang sedang diikuti oleh S2 DTMM dari 2021 sampai 2022 saat ini. Siapa yang paling cepat? Oh, ini sudah ada Sofyan Abidin. Yes, Ya, betul. ASIIN, betul. ASIIN, betul. Sofyan Abidin, silakan menghubungi WA-nya di Pak Hanif ya. Baik, next pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Siapa cepat dia dapat. Kesempatan terakhir. Kesempatan terakhir ya. Silakan diketik di chatbox kalau sudah tahu jawabannya. Sebutkan nama fakultas yang menaungi DTMM. Ada yang sudah menjawab, Bapak Hanif, Pak Irfan? Ada Fahmi, iya. tapi tidak ada kepanjangannya, hanya FTIRS. Yang betul, kalau begitu yang betul Rio ya. Betul Pak Hanif? Yang paling tepat Shirley Pak sebenarnya Pak. Cuman Yang mungkin tipe nama saja itu. Oh. Industrinya pakai gitu loh kan. Ya. 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 Fakultasnya singkatan ada 2. Yang pertama Aulia Ahmad Fahmi Prakoso, Sanifa Zulaifa. Ya. Mungkin ini ya, apa namanya? Jadi karena kurang komplit ya mestinya, harus komplit ya mestinya nama fakultasnya ya. Iya Pak, cuman tadi memang pertanyaannya sederhana dan jawaban sistem menjawabnya kan cepat-cepatan ya Pak. Jadi ada yang menjawab singkatan, ada yang menjawab harusnya singkatan dan kepanjangan begitu nggih Pak. Cuman karena sistemnya siapa cepat dia dapat, jadi ya partisipannya cepat-cepatan nulis. Baik, ya baik. Ya. Atau apa namanya? Kita coba lagi satu pertanyaan tambahan lagi. Oh baik.
Ya. Eh, Oke. monggo. Nomor 10 tadi ini ya, cancel ya pertanyaannya karena kurang lengkap jawabannya. Ya, karena Baik, pertanyaan the last question Pak Mas Irfan mungkin. ya. Tadi maunya itu nama lengkapnya dan juga ininya ya, singkatan. Baik, ini yang pertanyaan ke-10 ya, yang terakhir ya. Ada berapa jalur ya yang apa namanya dibuka oleh prodi S2 DTMM? Jalur apa dan jalur apa? Nah, ini dia ada. Ini penjawabnya Aditya Nugroho. Penjawabnya Aditya Nugroho. Ya, betul ya, jalur reguler dan jalur riset. Betul. Ya, itu. Oke. Masih Baik, ada 10. ini kesempatan open talk lainnya, jangan khawatir. Bagi yang saat ini belum masih ada dapat ya. Baik, Pak Dani, sudah komplit. Baik. Alhamdulillah 10 pertanyaan dan 10 pemenang sudah didapatkan. Jangan lupa silakan hubungi Bapak Hanif di nomor WA yang ada di chat box. Jadi untuk ditransfer pulsanya begitu ya. Baik, untuk sesi open talk sudah terlewati semua dan untuk saat ini adalah sesi penutup. Untuk sebelum kita tutup, harapannya partisipan di sini, Bapak Ibu di sini, Mas Mbak di sini bisa mendapatkan informasi dan wawasannya semakin terbuka bahwa untuk lanjut S2 itu membuka kesempatan baru, membuka kita bisa bergabung di industri maupun di akademisi dan untuk upgrade pendidikan itu juga merupakan salah satu investasi begitu. Baik, mari kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin untuk open talk S2 DTMM tanggal 27 Juni ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di open talk berikutnya. Pantengin terus sosial media DTMM, pantengin terus Instagramnya ITS Kampus juga, karena kita juga kalau posting di DTMM kita juga pasti posting di ITS Kampus. Harapannya bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Stay safe, stay at home, sehat-sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi semua peserta. Terima kasih untuk peserta, terima kasih untuk Pak Sigit, terima kasih Bapak Mas Irfan, terima kasih Bapak Hanifuddin. Sehat-sehat semuanya.